السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang Allah curahkan, terkhusus pada hari yang mulia ini di 10 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriyah. Gemuruh takbir, tahlil dan tahmid menggema di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin berkumpul untuk mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memuji bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jamaah dan al-ukhuwah, di mana kita dikumpulkan bersama di satu tempat yang sama, di atas satu akidah, di atas satu jalan yang lurus. Inilah agama yang lurus, agama Islam yang merupakan bagian daripada millah Ibrahim, warisan dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya kepada kita semua, bagian daripada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan dan tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli bait beliau, kemudian para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan mereka orang-orang yang senantiasa istiqamah memperjuangkan risalah Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan semoga kita termasuk di antara mereka yang kelak mendapatkan kemuliaan berupa syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini merupakan puncak daripada bagian dari 10 hari yang terbaik, 10 yang pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang mana Rasulullah SAW menyampaikan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari di mana beramal saleh padanya lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada beramal pada 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, bahkan apakah amalan di 10 pertama Dzulhijjah ini
tidak dapat dilampaui dengan amalan jihad, wahai Rasulullah. Rasul pun menjawab, walal jihad, tidak pula dapat dilampaui amalan pada hari-hari ini bahkan dengan amalan jihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, namun dia tidak kembali dengan satu pun dari keduanya, maknanya dia mendapatkan kematian syahid di jalan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, keistimewaan daripada 10 pertama Dzulhijjah tidak luput daripada berkumpulnya ummul ibadat, induk daripada ibadah-ibadah yang agung, yang semua itu bahkan tidak dapat dilepaskan daripada warisan, daripada syariat yang Allah sampaikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahkan bersanding dengan keluarga beliau alaihi wassalatu wassalam. Ma'asyal hadirin rahimani wa rahimakumullah, ibadah haji, ibadah kurban adalah bagian dari warisan yang agung dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Maka sejatinya terdapat hikmah yang besar dari perjalanan hidup sang Nabi bersama dengan keluarganya. Terkhusus adalah tentang nilai daripada al-Islam, yang makna adalah al-istislamu lillah. Bagaimana kita berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Islam adalah tentang kepasrahan dan kepatuhan, ketundukan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita dapat melihatnya dalam kisah yang agung perjalanan hidup daripada Nabiullah Ibrahim bersama dengan anak dan istrinya alaihi wassalatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keteladanan yang ditampilkan oleh sosok yang mulia Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim, dan juga putranya Ismail. Bahkan tidak hanya sang ayah dan putranya, sang ibunda tidak kalah dalam andilnya terkait dengan keteladanan bagi kaum muslimin. Bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan rezeki berupa putra kecilnya, Ibrahim si kecil yang masih dalam gendongan dalam susuan ibundanya, tibalah perintah dari Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya Hajar dan Ismail di tempat yang jauh dari tanah kelahiran Ismail. Di Palestina Ismail dilahirkan, sedangkan Allah perintahkan agar Nabi Ibrahim meletakkan istrinya dan putranya di tempat yang jauh, di negeri yang tandus yang kering, di Bakkah, inda baitikal muharram, di kota Bakkah yang kemudian dinamai dengan kota Makkah, di dekat daripada Baitullahil Haram yang saat ini menjadi pusat daripada kiblat kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, bayangkan ketika seorang Hajar hanya bersanding bersama dengan putra kecilnya yang masih dalam timangan, dialah Ismail yang Nabi Ibrahim menitipkan istri dan anaknya di lembah yang tandus, ghairi dhi zar' biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, di lembah yang tandus yang kering di sisi daripada Baitullahil Haram yang ada di Mekah kala itu. Sedangkan keduanya hanya berbekal sekantung kurma dan sekantung air. Tidak ada bekalan yang mewah yang banyak, tidak pula rumah yang megah ataupun kendaraan untuk bepergian. Hanya tinggallah Hajar dan Ismail berdua di tempat yang asing, yang bahkan Nabi Ibrahim kemudian beranjak meninggalkan keduanya. Nabi Ibrahim beranjak meninggalkan keduanya, mengarah kepada bukit yang beliau akan kembali ke Palestina. Di saat itulah seorang Hajar kemudian berpikir, ada apa gerangan dengan suamiku, kenapa tiba-tiba ia meninggalkanku? Namun Nabi Ibrahim, beliau tetap menatap ke arah tempat kembalinya. Tidaklah beliau memalingkan wajahnya untuk melihat anak dan istrinya. Dalam ketegaran hatinya beliau menjaga hatinya agar jangan sampai luluh, ya, untuk kemudian kembali kepada anak dan istrinya, karena adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga Hajar di belakangnya pun kemudian membuntuti, sembari berharap jikalau saja suaminya akan menoleh
kemudian akan kembali bersamanya. Hingga Hajar kemudian bertanya, ya Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna? Di manakah engkau akan pergi sedangkan engkau meninggalkan kami? Bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Di tempat, di lembah yang tandus, yang kering, tidak ada seorang pun, tidak pula ada apapun. Berulang ia bertanya kepada suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam, namun beliau tidak bergeming. Sebab itulah perintah dari Allah. Sembari beliau menahan sendu dalam hatinya, menahan sendu dari air matanya. Hingga ketika sang istri kemudian mengatakan kepada sang suami, Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihadza. Wahai suamiku, wahai Ibrahim, apakah Allah yang telah merintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Barulah Nabi Ibrahim menoleh, hanya sekali tolehan, na'am. Beliau menjawab dengan satu kata, benar wahai istriku. Lalu apa kata Hajar alaihissalam? Tidaklah dia mengeluh, tidaklah dia pesimis, melainkan dia mengatakan dengan ketegaran hatinya, idzan lan yudhayya'ana Allah. Jika demikian sudah barang tentu Allah tidak akan menyiangkan kami. Sedangkan dia sadar bahwa bekalnya hanyalah segenggaman kurma serta seteguk air kiranya. Hingga ketika air susunya telah mengering, bekalan telah habis, ia pun sadar bahwa itu adalah saat dia untuk berikhtiar, berusaha untuk menggapai pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dia pun berlari dari bukit Safa ke Marwah, berharap jikalau ada bantuan yang datang. 7 kali bahkan beliau bolak-balik, hingga datanglah malaikat menjadi jawaban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian Allah perintahkan dengan isyarat melalui malaikat untuk mengendakkan kakinya. Dari situlah muncul kemudian mata air Zam-Zam yang hingga saat ini tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berlanjut kisah yang indah ini, ketegaran dan kesabaran ditampilkan oleh keluarga agung daripada Nabiullah Ibrahim. Sekian lama Nabi Ibrahim berpisah dengan putranya, hingga ketika telah sampai usia baliknya, beranjak dewasa, Nabi Ibrahim pun bertandang ke kota Makkah, berharap untuk kembali kepada keluarganya, bersanding dengan anak dan istrinya. Namun justru saat itulah Allah berikan ujian yang lebih berat lagi. Ujian apa itu? Ujian untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, yang sebelumnya Allah firmankan, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran seorang putra yang lembut hatinya, yang sabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anzur ana ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim mendapatkan kabar akan putra kecilnya ini. Ketika beranjak dewasa, Allah perintahkan dalam mimpinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka coba perhatikan bagaimanakah pendapatmu. Bagaimana perasaan kita kiranya jemaah sekalian. Setelah 10-an tahun menanti datangnya keturunan, sampai hadirlah keturunan itu kita dipisahkan. Setelah dipisahkan kita hendak berjumpa, ternyata Allah perintahkan justru untuk mengakhiri semuanya, menyembelih putra tersebut. Namun inilah iman daripada keluarga yang agung, keluarga Ibrahim. Ismail yang bahkan belum pernah melihat ayahnya kecuali ketika telah dewasa. Disitulah ujian itu kembali. Ketika Ismail ditanya oleh ayahnya, bagaimanakah pendapatmu wahai putraku? Lihat bagaimana iman yang telah menancap, mendarah daging dalam hati seorang Ismail. Dia berkata dengan penuh keteguhan, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Berkatalah sang Ismail yang tumbuh di atas iman dan takwa kepada Allah Ta'ala, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, tunaikanlah apa yang Allah perintahkan kepada anda wahai ayah. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar insyaallah ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah ujian yang berat. Ketika seorang ayah diuji dengan anaknya bukan karena kenakalannya, tapi bagaimana dia merelakan anaknya untuk disembelih karena Allah. Hingga Nabi Ibrahim dan Ismail serta Hajar mempersiapkan semuanya.
Falamma aslama wa tallahu lil jabin, hingga ketika keduanya telah berpasrah kepada Allah. Nabi Ibrahim merasa yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah, maka dia pun ridha untuk menunaikannya. Nabi Ismail pun yakin ini adalah perintah dari Allah, dia pun bersabar untuk menerimanya. Maka ketika Nabi Ibrahim meletakkan putranya, meletakkan pelipisnya di keningnya, merebahkannya untuk kemudian diniatkan untuk disembelih karena Allah, disitulah Allah Ta'ala melihat kesungguhan cinta dari seorang Ibrahim dan Ismail. Maka Allah katakan, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan tak kala Ibrahim sudah bersiap untuk menyembelih tadi, Allah panggil, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu yang merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sejatinya adalah ujian yang sangat-sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus putramu Ismail dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan sebutan yang baik untuk Ibrahim bagi orang-orang sepeninggalnya. Maka jadilah syariat kurban ini warisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya tentang berapa harga sapi yang kita sembelih, bukan tentang harga kambing yang kita sembelih, namun tentang nilai takwa yang ada dalam hati kita. Maka jamaah sekalian yang rahmati Allah Ta'ala, ibadah kurban yang sebentar lagi kita tunaikan bukan tentang besarnya, bukan tentang rupanya, bukan tentang harganya, tapi tentang nilai daripada iman dan takwa dalam hati kita, tentang kesabaran kita, tentang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka jangan sampai setetes darah yang mengalir itu bercampur dengan riya, bercampur dengan niatan yang lain. Namun katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan ingatlah jamaah sekalian, yang sampai kepada Allah, yang diterima oleh Allah Ta'ala, bukanlah darah dan dagingnya. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah hewan kurban, tidak pula dagingnya, melainkan hanya satu, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pengorbanan kita. Jika kita belum mampu untuk berkorban dengan perjuangan berjihad sebagaimana saudara kita di Palestina yang dibantai oleh Israel, maka korban kita adalah dengan sembelihan korban kita. Dan tidak lupa kita lantunkan, kita langitkan doa-doa terbaik kita untuk saudara kita muslimin di Palestina, agar Allah berikan kemenangan untuk mereka, serta kita langitkan doa-doa kita agar setiap ibadah kita, kurban kita betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala, termasuk saudara kita yang menunaikan ibadah haji, semoga mendapatkan pahala haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka inilah sekelumit kisah daripada keluarga Ibrahim yang sepatutnya menjadi teladan bagi kita untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang betul-betul dirahmati oleh Ta'ala. Sebagai Allah doakan atau Allah contohkan kepada kita semuanya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في رفح وفي غزة وفي سائر البلاد يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود وأعوانه، اللهم دمرهم وزلزلهم ولا تذر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل منا قرباننا، اللهم تقبل منا أضحياتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.